disappear just like poof. Then she's Halo, perkenalkan nama aku Firza Dwi dari kelas 10-1 SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Pada kali ini, aku berkesempatan untuk membuat video tentang menjelaskan apa itu litosfer. Jadi, litosfer adalah lapisan paling luar dari bumi yang keras dan kaku. Litosfer mencakup kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi. Lapisan ini juga membentuk daratan, dasar laut, dan lempeng tektonik yang bergerak. Bagian-bagian litosfer. Yang pertama ada kerak bumi atau keras. Kerak bumi adalah lapisan paling luar dari bumi yang terdiri dari batuan padat dan mempunyai tebal sekitar 5-70 km. Kerak bumi memiliki dua jenis. Yang pertama ada kerak benua yang tebal dan terdiri dari batu granit, dan yang kedua ada kerak samudra yang tipis dan terdiri dari batu basalit. Fungsinya sebagai tempat tinggal makhluk hidup dan tempat terjadinya aktivitas geologis seperti gempa dan gunung api. Dan yang kedua ada bagian bumi mantel atas. Pengertiannya adalah lapisan di bawah kerak bumi yang masih merupakan bagian dari litosfer yang memiliki tebal sekitar 100 km dari permukaan bumi. Memiliki sifat yang padat namun dapat mengalir secara lambat karena adanya tekanan tinggi. Komposisinya tersusun dari silikat, magnesium, dan besi. Dan yang terakhir ada tektonik. Ini adalah bagian dari litosfer yang retak dan membentuk beberapa lempeng besar dan kecil yang terus bergerak. Contohnya seperti lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Fungsinya, pergerakan lempeng ini menyebabkan gempa bumi dan pembentukan gunung dan aktivitas vulkanik. Fungsi litosfer untuk bumi. Di sini ada 3 fungsi litosfer untuk bumi. Yang pertama, sebagai tempat makhluk hidup. Litosfer membentuk daratan tempat manusia, hewan, dan juga tumbuhan hidup, termasuk juga daratan, gunung, lembah, dan pegunungan. Yang kedua, tempat terjadinya proses geologi. Gempa bumi, letusan gunung api, pelapukan, dan erosi terjadi di litosfer. Proses ini membantu pembentukan dan perubahan bentuk muka bumi. Dan yang ketiga, mengatur bentuk permukaan bumi. Litosfer membentuk relief permukaan bumi seperti pegunungan, dataran tinggi, lembah, dan cekungan. Selain ada fungsi, di sini juga ada penyebab-penyebab dari aktivitas litosfer. Yang pertama, pergerakan lempeng tektonik. Litosfer terdiri dari lempeng-lempeng yang bergerak di atas lapisan atmosfer mantel yang lebih cair. Gerakan ini bisa saling bertabrakan atau saling menjauh dan saling bergesekan. Yang kedua, tekanan dari dalam bumi. Panas dari dalam bumi, inti bumi menghasilkan tekanan yang mendorong mantel dan menyebabkan pergerakan litosfer. Dan yang terakhir ada aktivitas magma. Pergerakan magma ke permukaan menyebabkan letusan gunung api dan deformasi kerak bumi. Nah, di sini juga ada dampak-dampak dari aktivitas litosfer. Yang pertama, ada gempa bumi. Gempa bumi ini disebabkan oleh tumbukan atau gesekan antar lempeng. Contohnya, gempa bumi di Palu pada tahun 2018 yang diakibatkan dari sesar aktif atau sesar Palu Koro. Yang kedua, ada letusan gunung berapi. Terjadi saat magma dari dalam bumi keluar ke permukaan. Contohnya, letusan gunung Merapi di Yogyakarta. Dan yang ketiga, ada pembentukan gunung akibat tumbukan dua lempeng benua. Contohnya, pegunungan Himalaya terbentuk karena lempeng India dan Eurasia yang saling bertabrakan. Jadi, kesimpulannya adalah litosfer penting bagi penjaga kehidupan untuk mengatur bentuk bumi, penyedia sumber daya, dan pelindung dari bagian dalam bumi. Tanpa litosfer, kehidupan seperti yang kita kenal sekarang mungkin tidak akan ada. Oke teman-teman, mungkin setelah tadi saya menjelaskan tentang apa itu litosfer, isi-isi yang ada di litosfer, dampak-dampak dari yang disebabkan dari litosfer, mungkin cukup sekian ya. Dan jikalau video tadi belum jelas, saya meminta mohon maaf dan terima kasih sudah melihat video saya sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di berikutnya.